Saya juga tahu bahwa ibu setiap harinya memiliki usaha yang keras untuk menghidupi anak ibu. Sedangkan juga ibu sendiri, tanpa suami tercinta ibu. Apa yang ibu rasakan di saat suami ibu tidak ada? Ya, pikiran begitu gimana aja. Nyarikan makan anak-anak. Ya. Assalamualaikum. Betul dengan rumah Ibu Mina? Ibu boleh keluar, saya ingin bertemu dengan ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat. Ibu tahu siapa saya? Mari Ibu keluar. Nama saya Siti Aminah, umur 61 tahun. Kerjaan saya sehari-hari kuli nyuci dan gosok. Penghasilan saya sehari-hari 25, kayu nyuci, gosok 20. Nah, kalau ada panggilan orang mijit, saya dipanggil. Paling kecil 20 atau 30. Nah, kalau bagaimana orangnya yang ngasih 50. Ibu, di sini saya ingin bertanya dengan Ibu, apakah Ibu punya utang? Ya kan di warung buat makan, bayaran sekolah, Di warung, untuk makan, untuk bayaran sekolah. bayaran dan bayaran juga. Itu semuanya Ibu, kalau semisalkan Ibu total, ada berapa yang harus Ibu bayar? Kalau nyari dari siapa turun gosok apa sudah kurang bayar. Kalau untuk sekarang ini berapa utang Ibu? Nggak tahu di warung. Tapi biasa Ibu kalau seandainya untuk meminjam, apakah itu setiap hari? Enggak, hanya kuli-kuli gosok sama mijit aja. Oh, lalu apa yang Ibu kerjakan di setiap harinya? Gosok, Kuli gosok. Lalu? sama nyuci. Mhm. Udah kering terus besok ngegosok. Itu setiap harinya yang Ibu kerjakan. Terus kadang-kadang ada orang mijit. Mhm. Panggil mijit. Sudah berapa lama Ibu? Ya pas bapaknya meninggal lagi. Suami Ibu? Sebelumnya? Ya, Sebelum dagang. Bapak tidak ada? Dagang. Dagang apa Ibu? Gado-gado, nasi uduk, Suami Ibu? Kenapa? Sakit atau dalam komplikasi dah. komplikasi? Sedangkan dalam pengobatannya pada saat itu, boleh saya ketahui apakah memang dirawat di rumah sakit atau hanya dirawat di rumah saja? Dia berobat jalan, Berobat jalan. suntik tiap hari. Berapa lama Ibu itu untuk berobat jalan suami Ibu? Suntik itu 2 bulan. 2 bulan. Hingga pada akhirnya dari dokter atau dari rumah sakit Dia udah nggak kuat. tidak bisa untuk menyelamatkan atau memang dari suami Ibu? Dari suami saya. Dari suami Ibu yang tidak kuat. Saya di sini ingin untuk membantu Ibu. Saya di sini hadir bukan kebetulan. Bahwa saya juga tahu bahwa Ibu setiap harinya memiliki usaha yang keras untuk menghidupi anak Ibu. Sedangkan juga Ibu sendiri, tanpa suami tercinta Ibu. Apa yang Ibu rasakan di saat suami Ibu tidak ada? Ya, pikiran begitu gimana aja. Nyarikan makan anak-anak. Ini ada orang kuli nyuci, gosok. Iya, Saya mau biarin orang mijit, apa saya kerjain. semuanya Ibu kerjakan. Ya. Lalu Ibu menghidupi berapa anak? Sama 3 yang 3. ngikutin lakinya jauh Cilengsi. 2 sudah tidak bersama dengan Ibu, sedangkan masih ada 1 yang bersama dengan Ibu, dan itu Ibu harus biayai. Betul? Iya. Kelas berapa Ibu anaknya? Kelas 1 SMK sama cucu. Ini, Iya. namanya siapa? Febiandina. Febiandina. Feby Andina. Senang bisa untuk bertemu dengan Feby. Saya tahu bahwa memang ibunda kamu setiap harinya sendiri dalam bekerja, ya, penting tulang untuk menghidupi Feby. Iya. Lalu kalau untuk dalam biaya pendidikan Feby, apakah ada tunggakan Ibu? Ada banyak Berapa itu banyaknya? 6 bulan itu bayaran. bayaran. 1 bulan 2,5. 2,5. 6 bulan belum bayar. Bu Mina, tolong ceritakan kepada saya, kesulitan apa yang sering Ibu lakukan, yang Ibu jalani setiap harinya? Makan, buat jajan sekolah. Kalau untuk makan, yang menjadi kesulitan Ibu,
Seperti apa itu? Apakah memang dalam satu hari ibu hanya makan nasi saja atau apa? Ya, kadang-kadang ngambil telur, setengah telur, udah gitu aja. Sedangkan kalau untuk uang sangu kepada anak ibu, biasanya ibu berikan berapa? 10.000. 10.000 dalam satu hari. Ya. Ya, kalau ada, kalau enggak jajan sekolah, enggak jajan. Kamu kalau sekolah naik apa? Jalan, Jalan kaki? iya. Berapa kilometer dari rumah ini ke sekolah kamu? Lumayan, Lumayan jauh. iya. Ibu, tentunya saya juga memahami betul apa yang ibu rasakan. Tidak mudah ibu ya, penuh dengan lika-liku, terutama juga pergumulan yang ibu hadapi di setiap harinya pun sulit. Tetapi itu bukan hambatan dari ibu untuk tidak mendapatkan sukses di luar sana, ya. Karena saya yakin bahwasanya ibu pun juga punya harapan yang ibu ingin capai, betul ya? Iya. Ini rumah ibu sendiri atau ngontrak? Kontrak Setiap bulan bayar berapa ibu untuk bayar kontrakan ini? 200. 200.000. Apakah juga ibu membayar ini dengan pinjaman Iya, kalau lagi. untuk menutup semuanya ini? Iya. Saya pahami betul bahwasanya juga ibu dalam keseharian hanya seorang diri banting tulang untuk menghidupi anak-anak ibu, terutama juga untuk cucu, ya. Nah itu ibu, untuk cucu sendiri, kenapa kok ibu yang menangani? Kenapa tidak anak ibu? Habis itu bapaknya emaknya pada kelantaran gitu, emaknya jauh, bapaknya udah nggak pulang-pulang. Habis itu gimana, daripada begitu mendingan saya ambil buat anak saya masukin kakak buat masa depan dia. Ntar kalau sekolah apa kan nggak ada kakak, nggak ada apa, sulit. Berarti cucu ibu masukkan ke dalam kakak. Iya, Tidak bersama dengan anak ibu dan juga suaminya. Anak ibu laki-laki atau yang perempuan? laki-laki. Laki-laki. Sedangkan itu anak ibu kemana? Dia nggak tahu biar kemana. Sampai sekarang ini Iya, tidak menengok ibu? jenguk jarang-jarang sih kalau lagi ini. Gimana sih kemana? Dia bilang langsung jalan. Gimana tuh? Ngurusin cucu juga, anak juga, jadi saya kepala keluarga juga. Saya salut dengan ibu, bahwasanya walaupun juga ibu setiap harinya bekerja dengan upah yang tidak seberapa, tetapi ibu tetap bersyukur dengan apapun itu yang ibu dapatkan. Dan ini merupakan kisah yang menjadi inspirasi juga untuk kita semuanya ibu. Ibu tidak kenal untuk menyerah, dan ibu terus untuk berjuang menghidupi anak ibu, terutama juga cucu ibu yang ditelantarkan. Ya, saya berharap agar nanti kedepannya ibu pun juga bisa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari Yang Maha Kuasa. Ya, dengan dedikasi dan juga kebaikan yang ibu berikan. Ya, apa yang ibu rasakan di saat ibu harus menghidupi anak-anak ibu dengan hanya meminjam uang ibu? Habisnya takut gimana, takut saya nggak bayar dari mana. Ini aja yang 200 aja bulanan saya sedikit simpen ada 5.000, ada 10.000 sampai sebulan nih cukup nggak 200. Coba. Dek, melihat ibu kamu di usia yang sekarang renta, tetapi dia masih bisa untuk berusaha, berjuang keras untuk menghidupi kamu. Sosok ibu di mata kamu seperti apa? Udah mendidik dari kecil sampai sekarang buat nyekolahin, nyari duit. Feby, boleh tidak ceritakan kepada saya di saat ayah kamu tiada? Sosok seorang ayah yang kamu ingat sampai sekarang ini seperti apa? Kalau pulang kerja, kalau nggak ada mama minta makan sama Feby. Feby nyari
minta sama tetangga, kalau nggak ada ya udah cuma megang 5.000 beli lauk, itu dibikinin. Kalau sekolah kalau nggak ada udah jalan, nggak pegang uang udah jalan. Ibu Minah, tentunya Yang Maha Kuasa memiliki rencana-rencana yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ya, akan ada namanya mukjizat tak lazim yang ibu pun juga tidak akan pernah tahu sebelumnya. Apakah ibu tahu di hari ini saya bertemu dengan ibu? Tidak tahu, ya? Saya di sini ingin untuk membantu ibu dan ingin juga untuk mencari solusi untuk ibu nanti ke depannya bisa untuk merubah semua kondisi yang ibu rasakan setiap harinya. Jika memang sebelumnya ibu memiliki utang tangga sana sini, warung yang banyak sekali tunggakannya, saya ingin ke depannya ibu tidak memiliki itu lagi, ya. Ibu tidak ada tabungan, saya ingin nanti ke depannya ibu juga punya tabungan, ya. Kalau untuk cucu ibu sendiri, yang ibu tanggung biayanya, cucu ibu usianya berapa? 6 tahun besok. 6 tahun, ini cucu ibu. Iya. Namanya siapa ini? Wirjawan Hafiz Ramadan. Hafiz. 6 tahun berarti juga sebentar lagi akan masuk ke jenjang sekolah dasar. Butuh biaya lagi. Apakah ibu tidak mencoba untuk hubungi anak ibu untuk membiayai sekolah anak ibu, cucu ibu ini? Ya habis itu udah gimana? Ya nggak bisa dihubungi lagi emaknya katanya. Sama sekali tidak bisa. Lalu ibu, untuk kontrakan yang sekarang ini ibu tempati, ibu singgahi, adakah mungkin keluhan yang ibu sering dapati ibu dengan kontrakan ini? Ya itu takut gitu. Lagi ini panas, masak, ini kuat. Ibu, saya boleh lihat ke dalam Ya, rumah ibu? Ibu Minah, tentunya setiap harinya ibu bersama dengan anak ibu dan cucu ibu tinggal di sini. Dan saya yakin banyak sekali kenangan-kenangan yang ibu rasakan dan juga ibu jalani setiap harinya di rumah ini. Mulai dari suami tercinta ibu masih ada sampai tiada. Dan sampai detik ini pun juga ibu Minah masih tinggal di rumah kontrakan ini. Iya, ibu. Saya boleh tahu, apa yang merupakan keluhan ibu dengan rumah ini? ya keluhannya dia aja Pak. Apa? Ini dan bisa ini lagi nggak ada punya biaya itu. Yang penting saya jangan bisa buat tidur. Pernah ibu atapnya bocor atau? Bocor. Berarti ketika hujan turun, bocor itu bisa untuk mengganggu aktivitas juga bu setiap harinya? Cadangan apa? Ember? Baskom, ember. Ibu tadi mengatakan pada saya bahwasanya ibu bekerja di tempat ini juga, menggosok, mencuci di MCK. Iya, Tidak menggunakan mesin cuci. nggak ada pakai tangan biasa Pak. Berapa jarak yang harus ibu tempuh di saat ibu mencuci pakaian-pakaian yang dipasrahkan kepada ibu? Ya, lumayan ada 5 km kalau ke belakang. Dan itu ibu sendiri. Iya, Harapan apakah yang selama ini ibu inginkan? anak-anak supaya dia sekolah. Dan Biaya pendidikan untuk anak-anak ibu, ya? dia bisa masuk sekolah SD. Berarti untuk sekarang ini yang menjadi konsentrasi ibu adalah untuk bisa memberikan biaya pendidikan kepada anak ibu dan juga cucu ibu. Sedangkan juga cucu ibu yang berusia 6 tahun nantinya akan masuk ke bangku sekolah dasar dan membutuhkan biaya yang tidak kecil ibu. Lalu, harapan selanjutnya apa ibu? Ya begitu sih, kalau ada modal ya kita nggak mau kulit-kulit nyuci. Tapi dagang lagi, ngisi sembako lagi. Tentunya itu adalah mimpi terbesar ibu ya, untuk bisa kembali berdagang lagi. Dan untuk hari ini, saya akan membantu ibu. Tetapi sebelumnya ibu, saya ingin mengajak ibu berbelanja dalam timbangan rezeki. Apakah ibu bersedia untuk ikut? Sedia. Tetapi sebelum bermain, di sini saya juga ingin mengetahui siapakah yang ingin ibu ajak untuk ikut berbelanja dengan ibu? Tidak apa-apa? Ingin untuk bantu ibunya?